Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Tadiwa YouTube channel. Kali ini saya berada di rumahnya Pak Banu Arli Ambardi. Ini adalah guru juga, orang tua juga, senior juga, banyak hal yang kemudian saya sering datang ke rumah beliau untuk belajar tentang karya seni dan kehidupan. Nah, hari ini akan membahas, mungkin kalau di video-video sebelumnya itu teman-teman bisa melihat beliau sering baca cerkak, baca puisi. Ya, hari ini kita akan fokus membahas sebuah tema yang khusus mengenai beliau yang sebenarnya jarang diangkat, yaitu mengenai komik. Ya. Oke. Kenapa komik ini perlu kita angkat? Pertama, karena sebenarnya beliau itu banyak membuat karya-karya ilustrasi majalah. Terus kemudian yang kedua, real di dunia perfilman sekarang baru sangat heboh dengan film Gundala Putra Petir. Otomatis ini mengangkat dunia perkomikan dan akar-akar rumputnya, siapa saja orang-orang yang bergeliat di dunia perkomikan. Nah, sebenarnya salah satu di antaranya yang sekarang sudah muncul di permukaan di jaringannya Bumi Langit, ya, ini Pak Banu Arli Ambardi, dan ini kita kaji lebih dalam seberapa, nanti akan kita bahas tentang sejarah beliau terjun di dunia komik sampai kemungkinan apa saja yang ada dalam pemikiran Pak Banu tentang komik saat ini gitu. Baik, perkenalan dulu Pak, nama lengkap dulu, lahir dari mana, di mana? Nama saya Banu Arli Ambardi, kemudian kelahiran di Yogyakarta pada tahun 1952. 52. Jadi usia saya sekarang sudah 69 tahun. Yes. Sudah termasuk tua, generasi tua. Mbah Buyut. Ya. Belum. Ya. Berbicara mulai komik, kenapa saya ada di jalur komik? Hidup itu sebuah pilihan. Tentu saja ada sesuatu yang mengiring. Kenapa kok saya bisa masuk ke jagat komik dan ilustrasi? Ketika saya masih kecil, saya memang suka pada komik. Dan pada era-era tahun 50-60-an, itu penerbit Melodi itu menerbitkan komik-komik handal. Penerbit Melodi itu di Melodi Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Jalan Habis di Bandung. Itu adalah penerbit yang pada waktu itu menerbitkan komik-komik yang berkualitas. Di antaranya karya-karya yang baik itu adalah Artisumo dan Kosasih. Kosasih. Ya. Dan masih ada pengarang lain. Nah, karya-karya yang diangkat itu adalah karya-karya legenda Nusantara, tapi ada juga yang superhero yang sebenarnya itu dialami oleh superhero Amerika juga, seperti Putri Bintang, Jonglo, kemudian Sri Asih, Kosasih, Cempaka, dan sebagainya. Itu berarti dikirim sama para komikusnya gitu ya? Iya, jadi memang mereka siapa sih Melodi itu memang mencari komikus-komikus yang bisa diangkat di komik itu, ya? Iya. Oke. Karena pada waktu komik memang sangat populer. Fokus ke komik, ya. Itu majalahnya. Tapi di antara komik-komik itu yang saya tertarik ada dua, yaitu komik Wayang Purwo karangannya Artisumo dan R.A. Kosasih dengan menampilkan Mahabharata. Perbedaannya, kalau Wayang Purwo yang dibikin tahun 56 kalau nggak salah, itu banyak terinspirasi dari pakem-pakem Sunda, pakem Jawa Sunda, sehingga itu bisa dikatakan legenda Nusantara. Gambarnya bagus sekali, sehingga ketika saya membaca komik karya Artisumo, itu seakan-akan jiwa saya bisa masuk ke alunan komik itu sendiri. Sangat begitu indahnya. Iya, tersedot. Demikian kerajaannya indah, kemudian kewibawaannya Harjono Sosrobo sebagai Decan Wisnu itu sangat indah sekali digambarkan. Sedangkan Kosasih itu mengarang Mahabharata. Perbedaannya, kalau si Artisumo itu pakai pakem wayang Sunda, yang sudah. Kosasih lebih dititik beratkan pada pakem asli versi India, tapi tetap kompromi dengan warna lokal.
belakangan saya mendapat cerita dari pemilik naskah, yaitu Mas Tatang. Ketika kami di Bumi Langit, dia cerita bahwa Kosasih itu ketika diperintah untuk membuat Mahabharata, itu dia menganggap ini sebuah pusaka, karya itu pusaka. Hasilnya komik. Iya. Makanya dia di samping mencari referensi dari berbagai sumber yang ada, dia juga melakukan puasa dan meditasi. Baru nulis, baru menggarap. Iya. Nah, sehingga karya-karya Kosasih itu akhirnya bisa melegenda. Iya. Itu gambarnya karya. Itu yang paling komikus pertama di Indonesia itu Kosasih itu atau gimana kalau? Kosasih dan Ardisomo. Ya ada lagi. Kalau pertama Indonesia ada, itu era Sebelum pra itu? kemerdekaan Oh, ada. ada ya? Iya. Tapi saya mengambil aja yang dari Masuk ini saja. Itu tahun berapa kalau di tadi, Pak? Itu Kosasih itu tahun 55 sampai 57, 3 tahun, diselesaikan sama 3 tahun. Oke. Nah, dari komik itu sangat menginspirasi saya. Udah. Itu usia berapa nih? Iya. Kemudian sangat cerita-cerita itu sangat merasuk dalam diri saya. Masih kecil ya berarti? Masih kecil, saya masih SD. Masih SD. Iya. Oke. Nah, kemudian pada tahun 60, kalau saya nggak keliru, itu seorang saudara saya, itu Om ya, dari Jakarta, tapi dulu kelahiran Jogja, pindah Jakarta, masuk Om. Itu pindah ke Jogja, masuk di Asri. Oke. Dulu ada Itu Asri ya. iya, bikin komik. Oke. Nah, tinggalnya di tempat saya. Kebetulan. Iya. Nah, kemudian saya sering menunggui. Dia bikin komik Cindelaras, kisah legenda, namanya Swalbianto. Swalbianto. Ngerti ya? SWL Bianto. Nah, setelah itu saya memperhatikan, ketarik saya. Kok gitu? Caranya, ketekunannya, cara menggoresnya, udah. Saya sangat ketarik. Kemudian setelah Om saya kebetulan tidak sampai rampung di Asri. Kemudian pindah ITB juga tidak rampung karena dia lebih senang bikin komik. Akhirnya dia kembali ke Jakarta, meneruskan bikin komik dan merubah namanya menjadi Yan Mintaraga. Oke, ini baru kenal. Baru tahu kali ini. Yang tadi nggak tahu namanya asli ya. Nah, inilah yang mengalami saya. Kemudian yang kedua, Om saya lagi, dia tinggal di Jogja. Itu ketarik dengan proses Yan Mintaraga. Kemudian dia juga masuk di Asri. Dia akhirnya juga berprofesi komikus dan berhasil. Nama Om saya itu Haryo Surominoto, kemudian disingkat jadi Hasmi. Dan dialah pencipta Gundala Putra Petir. Tak tahu nama asli beliau ya ternyata di sini. Nah, inilah yang mengiringi saya, menggiring saya. Akhirnya saya menjadi komikus. Nah, kapan saya awal menjadi komikus? Tahun 69. 9. Iya. Hasmi menciptakan karakter Gundala Putra Petir. Saya waktu itu masih SMA kelas 1. Dah. Oke. Setelah itu saya ketarik. Dia bikin Gundala Putra Petir. Saya kepingin bikin juga. Udah. Sebentar, Gundala Iya. Putra Petir itu dulu Iya. dimuat di mana? 69. Itu pesanan dari Kencana Agung. Dalam Kencana? bentuk komik. Bukan komik. Komik. Oh, oke. Iya. Dia bikin komik Iya. itu. Menjadi tokoh seorang yang bisa berubah menjadi Gundala, sang tokoh berubah menjadi Gundala dan kemudian mulai petir dengan cerita yang sudah populer. Saya tidak perlu menjelaskan. Iya. Nah, karena saya ketarik, saya bikin. Kalau Om saya bikin Gundala, saya mau bikin komik juga dengan tokoh Heri Bintang. Heri Bintang. Ini tokoh pertama yang dicuri. Iya. Dengan logika saya masih lulusan SMP. Oke. Masih kelas 1. Iya. Di mana mulutnya bisa mengeluarkan api sebagai naga. Cerita-cerita legenda yang mengiringi. Karena Super Indonesia itu kebanyakan itu berlatar belakang legenda. Iya. Iya. Hasmi keluar Gundala Putra Petir dengan penerbit di Jakarta.
kebetulan komik saya itu diterima di penerbit kecil Jogja, terbitlah dengan judul pertama Mencari Profesor yang Gila. Mencari Profesor yang Iya. Gila. Iya. Dan covernya kebetulan ini tak bikin ulang ya, ini ada bikin ulang karena ini pesanan dari sahabat ini covernya. Nah, ini nanti kita lihat lebih fokus lagi ya. Ini saya bikin tahun 69. Mencari Profesor yang lost Ya, contact nggak sekarang? iya. Oke. Nah, dari situ setelah itu sampai seterusnya kemudian saya berprofesi sebagai komikus sambil sekolah. Baru SMA ya Ti? Iya. Ke sekolah. Perbedaannya saya dengan Om Basmi dan Om Yan, kalau mereka itu benar-benar tekun eksis sebagai komikus. Kalau saya itu sampai tahun 80, akhir 80, sampai 80 saya meloncat di majalah. Untuk ilustrasi. Iya, saya kerja menjadi redaksi. Waktu itu di majalah Bahasa Jawa dan majalah anak-anak. Saya juga di samping bikin ilustrasi dan juga bikin komik bersambung. Ya. Iya. Kemudian saya meloncat ke Jakarta. Waktu itu saya juga bikin komik untuk Suara Karya Minggu. Khusus ya. Ya, dan saya juga membantu ilustrasi di Sinar Harapan Minggu. Kemudian karena saya di Jakarta agak kerasan. Itu kontrak atau freelance Pak? Bukan, saya hanya sebagai freelance waktu itu. Ya. Kemudian saya nggak kerasan di Jakarta, kembali ke Jogja. Saya ditarik di Mekarsari, majalah Mekarsari waktu itu sebagai redaksi. Basa Jawa. Iya. Kemudian saya juga mengisi beberapa ilustrasi yang paling kondang waktu dulu untuk cerpen, cerbung, tapi juga kartun. Nah, antara ini Warung Cengir ini kan kebetulan kan. Ini saya bikin ulang yang untuk dibukukan. Nah, seperti ini. Ini ditulis ulang untuk dibuat buku tuh ceritanya? Nah, ini adalah dibukukan oleh teman-teman dari Trivida. Saya disuruh bikin covernya. Warung Cengir dulu. Dulu seberapa rubik nih ya? Ini rubik. Ini tiap minggu ada dan banyak di penggemarnya. Sudah. Kemudian pada tahun 91 saya ditawari di Harian Surya Wawasan, bagian dari Suara Merdeka. Saya ditarik di sana, saya pindah di sana menjadi redaksi dan ilustrator di sana sampai pensiun tahun 2006. Lama. Jadi cukup lama. Dan ketika saya di Wawasan, saya juga bikin ilustrasi cerpen, kemudian bikin cerita bergambar, juga kartun sesuai dengan kebijakan redaksi. Kembali ke komik setelah Gundala, setelah Her Bintang. Iya. Terus apa lagi itu yang muncul? Nah, setelah Her Bintang, artinya kemudian tadi pilihan lebih banyak ilustrasi ya. Iya. Apakah setelah Her Bintang saya juga bikin tokoh lagi, Untoro. Itu masa-masa jadi redaksi tadi? Oh, kalau ini Untoro saya masih jadi komikus. Oh, masih jadi komikus. Untoro. Kemudian ketika saya menjadi redaksi di Wawasan, saya bikin cerita untuk cerita bersambung, komik bersambung di majalah anak-anak Ceria dengan tokoh Agni. Tokoh bocah, ya. Kemudian ketika saya rampung pensiun dari Suara Merdeka, saya bikin lagi tokoh superhero namanya Megantoro. Itu dimuat di Harian Jogja. Oke. Megantoro itu baru ini. Iya. Tahun-tahun Harian Jogja masuk ini. Iya. Dan sebagian dari karakter komik saya
yang pada tahun-tahun dulu itu dikontrak oleh Bumi Langit. Dan salah satu contoh tokoh-tokoh saya yang dikontrak di Bumi Langit seperti ini Toro. Jadi ini adalah karakter-karakter yang diambil sebagai bagian cerita ya, yang diterbitkan oleh Bumi Langit ya. Bumi Langit, ya. Ini ada di Toro, terus ini ada siapa ini? Iya. Nggak kelihatan. Ini dari judul-judul yang pernah ada itu sebenarnya. Judul-judul komik yang saya bikin tahun 70-an. Oke, Tahun 80-an, tahun 70-an, iya. Oke. Ini dari cerita ya, dari Cerita itu komik-komik lama. Oke. Iya. Her Bintang, Nah ini komiknya, Manusia Pembasmi Kejahatan. ini komiknya yang lama. Masih punya. Ini majalah apa ini, Pak? Komik. Itu majalah komik khusus, Pak? Iya. Saya nggak ngerti ini. Nggak beli dulu. Iya. Belum lahir soalnya. Rp350 loh harganya. Kalau sekarang bisa beli 5 ya. Ya, ini juga komik-komik lama. Ini masih tahun berapa ini tadi? Nah, ini kelihatan dari kertasnya. Ya, zaman dulu ini tahunnya nggak kelihatan ini. Nggak lihat tahun-tahunnya. Ini tokoh baru yang saya bikin setelah pensiun. Tokoh-tokoh sekarang ya. Ya. Pensiun, Pak. Siap. Pensiun. Iya, siap. Itu. Pensiun dari media maksudnya ya. Iya. Apalagi? Barangkali ini ketika bicara ini komik ini dibuat masih ketika SMP, Pak. Oh bukan, ini sudah Oh, sudah. rampung. Sudah Sudah selesai. lulus. Ini barangkali apa yang kemudian kalau tadi langsung kita tarik ke belakang dulu, nanti kita ke depan lagi, yang kemudian diambil oleh Bumi Langit itu cerita-ceritanya secara keseluruhan atau hanya karakter-karakternya, Pak? Karakternya. Karakternya ya. Karakternya. Untuk pengembangan cerita terlibat ya. Kadang diajak konsultasi karena kebetulan yang bikin cerita juga Teman sendiri. tidak jauh dari saya. Teman sendiri. Karena itu yang bikin cerita putranya Pak Wid NS. Artinya Jadi kami sering berembuk. bisa Iya. tetap ada interaksi, Iya. kemudian dibawa kemana nih karakter gitu ya. Iya. Berapa tokoh yang dikontrak Bumi Langit? Semua Ada 4. empat tokoh ya. Iya. Oke, dan itu mewakili waktu yang cukup berbeda ya dari Iya. sejak pertama kali. Dari keempat tokoh itu menurut ini pandangan dari Bumi Langit yang paling bagus diangkat yang mana itu kalau kuat karakternya misalnya itu? Yang paling banyak dia angkat Biasanya muncul terus sebetulnya kok Air Bintang. Air Bintang ya. Iya. Karena Air Bintang kan Oke. lama ya. Iya. Itu keluaran tahun 69. Tahun 9 pertama kali. Iya. Berarti membekas benar Iya. ya. Banyak yang kenal dan banyak yang sering banyak dibicarakan Air Bintang yang wanita 4,5 bat itu. Wanita setengah Iya. abad. Oke. Wanita setengah abad itu tokoh atau gimana Saya ceritanya? mah lupa itu karena saya tidak punya dokumen. Saya belum pernah Ketika dengar saya ini. diundang di Bumi Langit, Iya. tidak ada pameran di Senayan. Tapi karakter itu muncul dari jenengan, dari Pak Tanu? Iya. Oh. Ketika ada Pertama. pameran saya diundang di Bumi Langit, kemudian pameran di Senayan, itu malah saya ketemu penggemar-penggemar dan saya bingung ngiler itu. Ada seorang yang membawa komik saya suruh nanda tangani dan saya tidak punya. Malah nggak punya. Yang buat komiknya nggak punya. Iya, dan mereka sangat hafal dengan cerita itu, sementara saya lupa. Malahan. Iya. Oke, itu kadang-kala seperti itu ya. Yang buat ceritanya sudah lupa judulnya, orang lain yang membaca ingat benar itu. Iya. Ini Ya mungkin faktor iya. usia dan yang pasti mereka Iya. punya dokumentasi. Iya, Ini pasti tidak dibaca punya terus. dokumentasi. Kalau dari keluarga sendiri awal-awalnya, keluarganya Pak Banu apakah memang lahir dari keluarga yang suka gambar atau suka membuat sketsa atau gimana itu sehingga kemudian bisa muncul itu? Pertanyaan saya, bakat atau sebenarnya minat, Pak? Sebetulnya itu kami memang dari keluarga seniman ya, walaupun bapak saya pegawai negeri.
Tapi Bapak juga sering membuat ilustrasi wayang dan dimuat di majalah-majalah Jawa. Oke. Namanya R. Ambardi. Jadi Banuari Ambardi itu Ambardi nama Bapak itu. Nama terah. Iya, nama cerah. Paham. Iya. Iya. Oke. Tapi yang namanya apa ya? Yang namanya kreativitas itu kalau nggak dilatih Tetap nggak bisa. tidak akan bisa Artinya maju. walaupun Iya. lingkungannya. Iya, jadi bakat harus dilatih. Saya pun kalau lama tidak gambar, untuk gambar lagi kadang-kadang kaku. Gitu. Jadi harus dibiasakan lagi. Tapi memang berarti secara lingkungan keluarga dapat dikatakan mendukung ya proses untuk ini. Sangat mendukung. Sangat mendukung Iya. proses ini. Jadi kalau Bapak saya hidup itu pilihan. Kalau kamu milih hidup itu kamu harus yakin bahwa itu bisa untuk hidup. Oke. Dan saya mengambil pilihan itu. Siap. Kalau di awal-awal itu ini kenapa? Kalau saya sepakat sih kalau bicara tadi pilihannya Bumi Langit lebih memilih Herbintang, saya kira juga bukan karena lamanya, tetapi itu adalah tokoh yang lahir dari panjenengan saat usia SMA ya tadi kelas 1 ya. Iya. Itu menarik karena masih baru lulus SMP ya punya karakter hero itu wah sesuatu. Ini artinya tokoh itu kan juga akan bisa masuk ke ranahnya anak-anak seusia itu kan sebenarnya itu menarik itu. Dan sepakat. Kalau kemudian Herbintang yang lainnya bukan tidak menarik ya, tapi dalam arti ini menarik. Ada sesuatu yang berdiri di balik layarnya itu. Tapi Pak, mungkin ketika melahirkan Herbintang pertama kali itu sebenarnya apa ya? Ada nggak sih sebenarnya tantangan? Tadi kan cuma tantangannya kalau Om bisa, saya harus bisa itu kan. Iya. Tapi apakah kemudian menemukan tokoh Herbintang itu ada proses-proses semedi atau apa itu? Oh tidak, saya hanya kena pengaruh sering baca-baca legenda dan Oke. sebagainya. Iya. Dari legenda. Karena ternyata awal-awal saya terpicu baca sebenarnya dari komik. Karena saya suka baca komik, akhirnya saya ingin baca yang lain. Misalnya, saya baca Mahabharata Kusasih. Itu bagi saya sangat meresap. Nah, saya mencari referensi Mahabharata yang asli seperti apa. Oke, Saya dibandingkan. mencari Mahabharata karya Nyomanis Pendit. Oke. Jadi sebenarnya komik itu merangsang saya untuk memahami lebih jauh dari apa yang tersirat dalam komik itu sendiri. Tapi siapa Kemudian Adi Somo mengarang tentang legenda Nusantara tentang komik itu memacu saya untuk memahami jagat wayang. Herbintang ini lahir dari tokoh wayang atau gimana? Sebetulnya iya, semua tokoh wayang. Semuanya. Hanya ya? tak otak-atik, Oke. gatuk, jadilah tokoh itu. Karena kan kalau dilihat dari bentuknya kan bukan tokoh wayang, ya, tokoh modern, ya. Tokoh masa depan malah. Nggak tahu juga ini. Iya. Oke. Tapi sebenarnya itu ya ada apa penggalian dari literasi komik-komik yang lain juga. Iya. Ya. Tapi nggak ada yang menginspirasi sama sekali lahirnya Herbintang ini. Mas saya mungkin karena melihat saudara atau siapa itu terus dia masuk. Ya. Cerita Hari Bintang itu sangat kompleks. Kemudian ketika kami ada di Bumi Langit memang ada tim teman dari Om Basmi, dari si putranya Pak Wid, itu kami ngomong-ngomong sehingga dari kisah-kisah yang ada diperdalam lagi sehingga menemukan konsep yang lebih matang. Karena kita ya imajinasi waktu SMP kan lulus SMP kan masih sangat sederhana. Tapi diulang lebih matang lagi dan akhirnya bisa menghasilkan karakter yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itu dikarenakan Ya. diabsorb di film. Bagaimana Untoro sendiri itu ketika ada di Bumi Langit itu saya membuat karakter yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Untoro itu aneh itu semacamnya. Gimana dengan Untoro ini? Jadi waktu Ini- itu gini ini yang kedua ya? yang Untoro ya, tokoh kedua. Tokoh kedua. Karakter Itu yang kedua. memang waktu itu yang penting itu saya bikin keluar dulu Untoro, surat keluar ada jagoan nama Untoro. Nah, setelah orang itu penasaran Untoro itu asalnya sebagai apa, itu nanti baru akan saya bikin asal usul Untoro, tapi belum sampai asal usul saya bikin. Itu komik Indonesia sudah mengalami stagnasi pada waktu saat itu, itu ya. pada tahun-tahun 80-an itu ada pergeseran. Oke. Sehingga saya melompat di
majalah. Ya, ya, ya. Nah, ketika saya di Bumi Langit, kesempatan saya untuk membuat Itu latar belakang Untoro lebih baik daripada sebelumnya. lahir dari mana dia tiba-tiba muncul nih ya? Karena ya sudah makin dewasa kan. Iya. Ini tahun berapa ini? Di usia apa ini Pak? Untoro lahir? Itu tahun Untoro itu tahun 74 kalau nggak salah. 74 nih. Iya. Sudah usia-usia mahasiswa itu ya? Iya. Mahasiswa itu berarti beda ini. Oke. Nah, kalau tadi sempat Pak Banu menyebutkan, jadi sebenarnya ada, kalau kita bicara komik, dunia komik masa lalu gitu ya, Iya. kemudian kalau di zaman itu kan banyak karakter legenda, mitos, Iya. wayang gitu ya. Iya. Dan itu sempat booming ya di Indonesia. Iya. Apakah saat itu ada komik-komik dari Amerika, dari Korea, dari Jepang? Pada era tahun 70 tidak ada komik dari luar. Sama sekali. Iya. Dari Amerika pun tidak ada, Nggak seperti Batman itu belum Tapi masuk. era sebelumnya memang ada, tapi komik strip ada di koran. Oh, oke, komik Seperti Johnny Hazrat, Flash Gordon, Oh, Jack Flash Kirby, Flash uh-uh, Gordon. itu hadir di koran, Di koran. secara bersambung. Tapi tidak dijual secara Tidak. buku gitu Iya. ya. Dan pangsa pasar komikus Indonesia Tidak ada. menguasai saat itu. Nah, kemudian kalau komik keluar seperti seperti Superman, Batman dan sebagainya, itu yang punya itu hanya penerbit dan ilustrator. Oke. Iya. Penerbit dan ilustrator itu kadang-kadang dikasih tahu pada ilustrator juga ada Ada tokoh-tokoh komik seperti seperti ini dari Iya. Amerika gitu. Iya. Dan pada waktu itu kan Om Basmi itu bikin inovasi. Karena waktu itu kan belum ada undang-undang cipta di sini. Iya. Bagaimana kalau tokoh luar negeri kita campur, Oke. kita gabung dengan tokoh Indonesia, peristiwanya di Indonesia. Wah, ternyata itu Booming. sambutannya luar biasa booming. Nah, itu mengilhami penerbit yang lain. Oke. Akhirnya kan penerbit saya dengan Asmi kan lain. Iya. Penerbit saya kan Asmi di Prasida, kemudian saya di Sastra Kumala, kemudian di Marta Bandung. Itu juga disuruh, kamu bikin ini aja. Pokoknya tokoh gabungan. Oke. Dan kalau tokoh gabungan itu kadang-kadang misalnya saya pakai tokohnya Om Asmi, saya cukup tokohnya saya pinjam. Oke. Om Asmi juga begitu. Bandung, kamu tak pinjam yo. Rak, ngene Herbintang kan mau kota gede ya, aku nak kota gede peristiwane yo, si tak gue Herbintang. Herbintang, ya. Nah, Oke. kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Karena saya tinggalnya waktu di kota gede. Ternyata komik masa lalu collab ya. Nah kayak gitu, jadi Oke, oke, oke. akhirnya jadi Iya, iya, iya. hubungan antara ilustrator juga sangat harmonis dan itu komiknya Iya. juga sangat laku Laku keras. keras. Iya. Karena kemudian kaya ya komiknya. Iya. Dan itu ori ya, ori Indonesia loh. Kalau kemudian tadi diceritakan ada stagnasi itu karena pengaruh apa Pak? Tahun Nah, 80 itu stagnasi komik itu gini. Karena komik itu benar-benar booming dan pasti laku hasilnya. Pasti laku, ya. Iya. Itu akhirnya penerbit itu mencari komikus baru yang artinya dididik istilah besok kayak komik. Oke, instan gitu ya. Iya. Instan. Gue kayak komik yang penting badi. Akhirnya banyak komik-komik yang Justru malah kurang kualitasnya. berkualitas malah menjatuhkan. Ya, kualitasnya nggak nyampe. Sehingga orang-orang yang punya nama itu daripada dia bikin komik Lebih baik di buku, dia lari di majalah atau di koran, Oke. itu lebih bergengsi. Seperti itu. Dan itu perubahan era dari konsep buku komik ke majalah atau di ya penerbitannya. Jadi stagnasinya sebenarnya lebih ke sisi penerbit itu sendiri ya, karena Iya. mereka Iya. mengeksplorasi Kemudian, berlebihan ya. Itu di dunia perbukuan 2004 juga mengalami hal yang serupa. Iya. Bener, sastra terjemahan itu banyak banget tapi jelek. Iya. Kualitasnya ya maksudnya ini dibaca Dan apa enggak masuk. faktor yang kedua lagi, karena waktu itu belum ada undang-undang cipta kan, Ya. makanya penerbit menerjemahkan komik asing kan tidak bayar royalti. Tidak bayar royalti ya. Itu mulai masuknya komik asing Iya. tahun-tahun itu ya. Iya. Soalnya kan kalau era saya itu, saya tahu pernah baca Kosase, pernah baca Iya. Mahabharata dan seterusnya ya, komik-komik jadul ada saya punya. Tapi usia saya itu kan penuh dengan komik Amerika, Jepang, Korea. Iya. Ya karena itu. Karena itu ya. Iya. Jadi mulai tahun berapa? Nggak perlu bayar loh Nggak. royalti, apanya yang diterjemahkan.
gitu ya. Cetak. Terbitnya ya sudah akhirnya. Cuman busuk Dan mereka kata-kata. udah untung. Iya, iya. Iya. Cuman busuk kata-kata karena dari sana bahasanya Jepang dipindah di Iya. bahasa. Oke. Sementara komik Indonesia Tapi- waktu itu kan ilustrator Indonesia kan bayarnya sangat tinggi. Wong saya tahun 69 dengan penerbitan di Jogja itu terbit pertama 69 itu 69. dibayar 10.000. Wow. Zaman itu. Iya. luar Kemudian biasa. tahun 70-an itu HRCA tertinggi sudah sampai 30.000. Waktu itu Iya. udah tinggi Tinggi sekali. banget itu kalau di kurs. Iya. Miliarder. Oke, siap. Tapi melihat gempuran tadi yang mungkin di era tahun 80-an untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, karena tahunnya mereka komik Amerika, komik Jepang, Korea dan seterusnya, Cina. Gimana pendapat Pak Banu sebagai artinya bicara kualitas, bicara Ya. apa ya? Sebetulnya kehadiran komik asing itu bukan suatu ancaman. Oke. Bagi saya itu menginspirasi bahwa yang namanya persaingan itu mesti ada. Tapi persaingan itu tantangan. Dan ternyata generasi-generasi muda Indonesia, komikus Indonesia itu bisa mensikapi tantangan itu. Terbukti sekarang banyak komikus Indonesia itu dikontrak oleh DC, DC komik. kemudian oleh penerbitan asing dengan gaji yang sangat tinggi. Kerja di rumah ada yang hasilnya sudah 50 juta ke atas. Itu untuk generasi muda. Untuk sekarang ini. Tapi kalau untuk generasi saya kan sudah, maaf aja, gaptek, jadi Oke. udah nggak bisa mengikuti perkembangan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ke sana. Kalau Pak Banu itu kan berarti melahirkan karya komik nulis Manual, saya ya, masih manual ya. Baru di scan, baru di scan. Iya. Kalau nggak pernah ada, maaf ya, upgrade untuk misalnya menggunakan Adobe Ilustrasi atau gimana itu? Gimana? Atau cukup memang karakter yang digandaki? Jadi kerja komik sekarang kan tim. Oke. Yes. Yang bikin sketch sendiri, kemudian pentintaan sendiri, pewarnaan sendiri, dan cerita pun sendiri. Nah, kami pernah melakukan tim itu. Kami bersama Hasmi, kemudian Sungging, kemudian saya. Waktu itu bikin komik tentang Gudam di Muat Kompas. Saya sebagai pentintaan, Oke. tapi di bawah panji-panji Bumi Langit. Ya, timbuk tadi itu ya. Iya. Lupa mau tanya apa tadi. Enggak, tadi itu mau pengen tanya tentang ini apa bahwa kemudian kan ada komik yang diterbitkan dalam bentuk majalah, dalam bentuk buku, terus kemudian ada di koran. Kalau zaman-zaman masa lalu itu pernah diangkat di film belum, Pak? Kalau nggak salah kan Gundala Putra Petir pernah ya Iya, di film iya. jadul maksudnya. Iya. Kalau nggak salah saya pernah lihat filmnya itu. Iya. Apakah di situ ada tokoh jadinya karakter? Atau Semua ada- tokoh-tokoh yang dikontrak Bumi Langit itu pada akhirnya menurut rencana itu Bisa, akan ya? diangkat di lebar. Cuma karena masalah COVID ini jadi Ya. agak terkendala. Kalau zaman itu belum masuk berarti ya karakter Her Bintang dan kawan-kawan di film Lawas itu. Oh, belum. Kan itu beda loh berarti dengan Bumi Langit. Kalau yang Yang film Gundala zaman dulu itu zaman beda. dulu itu yang Beda dengan Bumi kayaknya Langit. masuk gua terus guanya Iya, meledak. belum. Kalau nggak salah ceritanya gitu ya. Iya, belum. Oh, belum masuk itu. Belum. Itu belum Bumi Langit ya. Belum. Baru Yang kemudian tahun-tahun 80-an tuh, Iya. itu belum Bumi Langit. itu masih Iya. rapi film, rapi film Iya. atau apa ya? Tahu. Iya. Baru sekarang Yang kemudian bintangnya tadi Purba kalau nggak salah. kalau nggak salah ya, Iya. orang purba itu. Iya. Baik, ke depan berarti kemudian tokoh-tokoh ini semuanya akan difilmkan gitu ya. Iya. Dengan cerita baru atau kemudian mengangkat cerita-cerita yang pernah ada. Kalau di konsep yang Iya. Cerita lama tapi dengan versi yang baru. oke, berarti Tetap tidak akan meninggalkan jejak-jejak lama walaupun oke. ada Berarti ada mungkin ada semacam tambahan-tambahan tertentu karena penyesuaian gitu ya. yang namanya produksi apapun kan harus nut ililing zaman. Gitu. Kalau nggak gitu kan nggak laku. Iya, iya.
tidak di apa maksud saya gini, kalau kemudian kan saya sepakat dengan bahwa kemudian tantangan sekarang adalah dunia COVID, tapi apakah kemudian kalau dari Bumi Langit sendiri terobosan selain film apa yang dilakukan untuk karakter-karakter komik ini kalau sudah ada barangkali sudah terlibat Pak? Sepertinya saya belum tahu pasti ya, tapi sepertinya di samping lewat apa rencana film juga animasi ya kelihatannya juga. Oh, film itu ada dua ya, satunya di konsep animasi, satunya animasi film orang lebar, gitu ya. Satunya Kemudian orang. sepertinya ada lewat Sandiwara Radio juga ada. Oke. Iya. Kan diarahkan ke sana. Iya. Kalau event-event yang pernah Pak Banu ikuti di saat ini tadi ada apa? Comic Fest atau apa namanya? Yang Oh, itu hanya pameran komik-komik Asia di Asia itu. Iya. Seluruh Asia ya. Iya. Itu rutin tiap tahun. di tiap tahun. Tiap tahun. Oke. Iya. Kalau kemudian bicara komunitas komik ada apa saja komunitas yang Pak Banu ikuti atau mungkin pernah sertai? Komunitas komik itu ya sebenarnya banyak sekali. Dari generasi-generasi muda itu sangat menghormati yang tua, Ya. dan generasi-generasi tua dengan adanya Bumi Langit itu saling bisa bersapa, paling bisa ketemu. Yang tadinya itu hanya ketemu lewat apa, lewat campuran tokoh-tokoh, Ya. lewat surat, ini bisa Ketemu langsung ya. Iya. Itu aja yang mengembirakan. Yang kedua, kegembiraan saya ternyata kami masih punya penggemar. Ya. Karena terbukti ketika kami di Bumi Langit juga banyak penggemar yang datang, dan ada juga yang memesan cover. Oh, berarti gini ya. Ini tadi kalau bicara sekarang ini tadi kenapa ada cover-cover ini? Ini permintaan dari Bumi Langit tadi atau dari Itu mana? dari penggemar. Para penggemar. Oke, berarti Iya. melayani gitu juga sampai sekarang. Iya. Tapi ya lewat Bumi Langit, biasanya kan yang tahu Bumi Langit. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kemudian Pak Banu sebagai kreator komik tadi kan ceritanya sempat nggak punya dokumentasi sama sekali ini, Iya. tapi tiba-tiba ada orang yang datang minta tanda tangan lengkap nih serinya ini Pak. Iya, iya. Itu gimana ceritanya itu? Atau pernah punya tapi hilang atau memang tidak sempat mendokumentasikan itu? Gini, sebagai komikus pada waktu itu kan banyak penggemar. Oke. Nah, tempat saya itu selalu banyak dengan tamu Wah, itu penggemar. masalahnya itu. Iya. Nah, para penggemar itu kadang-kadang pinjam komik. Lupa. Nah, pinjam komik akhirnya tidak dikembalikan. Lupa itu. Iya, dan yang pinjam juga lupa. Dan apalagi waktu itu kami masih remaja kan ya. Iya. Kalau yang datang misalnya kok cewek-cewek udah pinjam komik, kemudian kan Pasti dikasih ya. mau ngambil itu kan gak enak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Iya, kayak gitu itu akhirnya. Padahal dari penerbit Ya. itu setiap Pasti kan dapat apa ya. setiap Terbitan ini. terbit itu kami dapat nomor bukti minimal 10. Ya, itu kan pasti dapat. Seluruh buku. Artinya sebenarnya secara dokumentasi harusnya ada ya. Iya. Ini pertanyaan tadi itu menggelitik karena kemudian rumahnya dipinjam orang, lupa yang pinjam. Manusiawi ya. Kalau minjam buku dikembalikan bodoh namanya. Maaf, sorry jangan ditiru. Jangan ditiru. Iya. Makanya hampir saya tuh Oke, siap. minim dokumentasi. Karena kan kalau Saya masih untung. Yang Om Hasmi itu sama sekali nggak punya dokumentasi. Sama sekali? Nggak punya. Wah, itu memang Dia penggemarnya banyak sekali, Iya. lebih banyak sekali daripada Iya, saya. iya. Wah, nggak punya Dan sama sekali. sama sekali tidak punya. Saya juga kasihan tuh. Kadang-kadang kalau butuh tuh malah cari. Wah sih, duit kan apa? Komikku. Nggak punya. Tapi kalau tempat saya dipinjam nggak pulang. Sama saja. Sama aja ya, memang tidak boleh dikembalikan. Iya. Mending lupa. Ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian saya menangkap ini yang menarik fenomena terkait dengan komik asli Indonesia ya Pak. Iya. Yang ada karakter legenda dan wayangnya tadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jan kan menarik sebenarnya. Iya. Bahwa kemudian diolah lagi, direaktualisasi lagi di saat ini. Hmm. Itu motivasi beliau sebenarnya apa sih? Karena beliau juga komikus kan, juga membuat karya kan gitu. Apakah memang apa ya perekonomian atau persoalan ada dokumentasi ini tadi persoalan yang dilakukan oleh Pak Jan? Ulangi lagi. Jadi lahirnya Bumi Langit itu sebenarnya oleh Pak Jan dalam rangka mengangkat kembali supaya komiknya menjadi lebih ekonomikal atau mungkin karena memang ada tujuan mendokumentasikan ulang ketika kemudian kita sadar dokumentasi lemah tuh. Saya kira kok dua-duanya. Dua-duanya. Iya, soalnya apa? Si Bumi Langit itu kan pada awalnya kan memang penggemar komik Indonesia berat. Oke. Memang kemudian Iya. dari awal. Iya, berat.
Jadi dulu pada awal-awal memang ya berburu. Berarti beliau itu Iya. punya banyak komik. Iya, berburu. Dan dia yang mengenal komikus terutama untuk awal-awalnya kan Hasmi yang dicari. Karena kelebihan Hasmi itu satu, Hasmi itu menciptakan tokoh Gundala Putra Petir itu benar karakter Jogja. Jogja banget. Iya. Jadi tokoh yang punya karakter benar-benar Jogja. Artinya sebagai seorang apa? Sebenarnya kan Gundala itu kan sama dengan pribadi Hasmi, sama. Oh, personal. Jadi sebagai Gundala itu dia benar-benar superhero. Tapi dia sebagai manusia biasa itu punya kelemahan dan selalu gagal dalam bercinta. Itu dialami oleh Hasmi dan dia pengakuan sendiri. Oke, siap. Iya. Melahirkan karakter. Kalau dari karakter Pak Banu yang sesuai dengan Pak Banu ada nggak ini? Kita buka. Ya. Kalau karakter saya kan Ada hampir tokoh-tokoh saya itu kan kalau tidak kan seorang penyair Oke. dan seorang wartawan Oke. dan sebagainya. Seperti Megantoro itu Oke. yang terakhir saya bikin. Itu sebenarnya kan dia itu kan seorang penyair yang suka pada kesunyian. Dia selalu mempertanyakan tentang eksistensinya. Hidup itu apa? Untuk apa hidup? Kan selalu begitu. Ya, perputaran. Makanya dia bersunyi diri, meniru para kawi pada dulu, penyair pada waktu dulu. Kalau mereka itu tidak membuat suatu tulisan, itu harus melakukan tapa berata. Artinya dia harus melakukan perjalanan dan menempuh perjalanan, kemudian aslinya topograme ya, Yeah. kemudian mencari tempat yang sunyi supaya kemudian meditasi supaya dia bisa menyatu dengan sang pembuat keindahan sehingga hasil karyanya merupakan suatu candi. Oke. Nah, Monumental. si tokoh Megantoro itu aslinya namanya Ibnu Diman. Itu melakukan seperti itu. Ibnu Diman. Iya. Dia berjalan di gunung lereng Merapi, dia menyepi, tapi di sana ketemu dengan tokoh masa lalu dari suatu zaman yang tidak terpetakan oleh sejarah. Dia mendatangi dan dia mengatakan bahwa dia mau dijadikan superhero karena kebutuhan sejarah. Zaman sekarang membutuhkan kehadiran seorang superhero yang bisa menumpas segala bentuk kejahatan yang ada. Tapi dia akan mempertanyakan, kejahatan itu banyak sekali. Kejahatan tidak ada dalam hanya kekerasan, tapi bagaimana kejahatan di ranah Fisik. yang abu-abu di balik meja dan sebagainya. Dan dia tidak siap. Yang non fisik. Saya tidak mau. Oke. Saya orang yang suka kesunyian, kok saya mau jadikan superhero? Sudah, ya wis, kalau kamu tidak mau, nggak apa-apa. Tapi seiring perjalanan waktu, apabila kamu setuju dengan pendapatku, panggillah aku. Oke. Akhirnya dia sudah nggak mau. Tapi seiring perjalanan dia ketemu dengan copet diantemi, Gitu. mengalami hal-hal kekerasan-kekerasan yang dia tidak bisa mengatasi. Mau tidak mau ini ya. Iya. Akhirnya lewat perjalanan panjang, pergulatan, akhirnya dia menganggap, oh iya kalau gitu kehadiran superhero diperlukan. Dah. Setelah itu dia meditasi, memanggil itu tokoh masa lalu itu. Tokoh masa lalu ini sebenarnya apa ya? Tanda petik apa ya ini? Karena kayak di Marvel itu juga ada tokoh yang melahirkan tokoh. Gimana ini ceritanya? Tokoh masa lalu itu saya bikin jadi tokoh, jadi Nggak ada nama suatu era, Ada namanya? enggak suatu era Oke. sebelum terjadinya banjir besar di bumi. Ya, legenda lah pokoknya. Oke, siap. Kayak cerita kita kan dongeng kan, tak ramut dengan dongeng. Nabi Nuh. Iya. Jadi dulu tuh pernah suatu masa yang benar-benar mengalami kemajuan, tapi karena salah arah kemudian terjadi banjir agung. Nah tokoh itu, Oke. iya, itu jiwa tokoh masa lalu. Jiwa Nah, tokoh. kemudian dia sanggup, saya sanggup menjadi superhero, kan gitu. Sekarang bagaimana caranya? Udah, kemudian itu tokoh masa bilang, bayangkan tokoh yang kamu sukai.
Dia membayangkan tokoh yang suka siapa ya? Oh, Gatot Kaca, Satrio Brahmajati. Menyertai itu. Nah, kemudian jadilah Megantara, jadilah Gatot Kaca masa sekarang. Oke. Yang bisa terbang aja kayak gitu. Oke, siap. Ceritanya. Logika membuat komik. Nah, ini pelajaran pentingnya di sini sebenarnya. Iya. Logika membuat Soalnya komik. kalau bikin komik kita nggak usah ilmiah banget. Soalnya yang membaca komik itu kan Iya. dari orang tua sampai anak-anak. Iya. Kalau kita logi terlalu mulu malah enggak. Anak-anannya bingung. Nggak disukai. Permennya dari mana yang tadi permen kok bisa jadi api? Iya. Iya. Oke, siap. Kalau sekarang mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan closing dari keluarga Pak Banu, ada nggak yang kemudian meneruskan juga atau berkiprah di dunia? Adik saya nomor 2 itu dia juga komikus. Oke. Walaupun kerjanya sekarang lebih banyak, dulu kan di periklanan ya. Dia kan malah lulusan IKIP-nya. Oke. Tapi tidak mau jadi desain, akhirnya Advertising ya. iya di periklanan. Tapi juga masuk Iya. ke komik. Kemudian adik saya yang bungsu, yang sekarang menjadi dosen di ISI, dia juga seorang komikus. Oke. Dia sekarang aja di DKV. Ternyata satu keluarga tumbuh banyak komikus gitu ya. Baik, barangkali ini harapan Pak Banu ke depan terhadap dunia komik asli Indonesia maupun mungkin untuk karakter-karakter yang Pak Banu create apa saja? Iya. Saya punya keyakinan pada suatu masa komik Indonesia akan bangkit. Karena dari generasi muda sekarang saya melihat kemampuan mereka. Cuma masalahnya kan, adakah satu campur tangan pemerintah untuk mengangkat komik Indonesia, dan juga penerbit Indonesia yang mau mengangkat komikus Indonesia dengan bayaran-bayaran yang tinggi, sehingga dia bisa berkreasi semaksimal mungkin. Oke. Tapi di samping itu saya juga sangat berterima kasih pada Bumi Langit, karena Bumi Langit adalah satu-satunya untuk saat ini, iya, Saat ini. yang mengangkat, peduli dan mengangkat komik Indonesia dengan karakter-karakternya yang dengan sungguh-sungguh, yang diharapkan dengan kiprah Bumi Langit itu masa depan komik Indonesia jauh lebih cerah daripada saat-saat sebelumnya. Oke. Ada yang belum diceritakan barangkali? Ada hal-hal yang belum diceritakan oleh Pak Banu mungkin dalam pengalamannya dalam dunia komik? Mungkin saya lupa tanya juga. Karena Ya, mungkin ada menjadi yang lupa. komikus itu kan sebuah pilihan ya. Siap. Ya harus disiplin, karena kan kita tidak hanya belajar masalah seni rupa, tapi mau tidak mau kita juga sastra. Siap. Berarti Karena malah komik kesana itu ya, adalah sastra ya, ya. komik itu kan gabungan antara seni sastra dan rupa. Lupa. Jadi apa ya, sarana ungkap ide atau cerita dalam bentuk tulisan disertai gambar, Ya. Dinarasi. aksara disertai gambar. Jadi komik itu dia bisa lepas dari budaya kita yang tidak lepas dari seni rupa dan sastra. Oke. Artinya memang teman-teman kalau komiknya hidup itu karena memang basically-nya juga ada cerita sastranya. Makanya kalau di video-video sebelumnya Pak Banu tampil membacakan keguritan, membacakan puisi. Nah, itu basicnya sebenarnya. Terima kasih waktunya Pak Banu Arli. Kita lanjut nanti suatu saat untuk membahas hal-hal lain terkait dengan dunia komik. Untuk awalnya, untuk episode ini dulu. Nah, biar teman-teman juga nanti juga ngasih input. Kalau ingin bertanya silakan komentar di video ini. Apa yang ingin ditanyakan ke beliau besok saya tanyakan, tak buatkan video lagi. Gitu Pak Banu, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.